Haleluya, shalom semuanya, silakan duduk. Terima kasih Pak Gembala untuk doanya, jemaat Tuhan. Wow, senang banget bisa gabung dengan GBI Live gitu ya. Dan saya percaya bahwa tempat ini penuh dengan cinta, tempat ini penuh dengan kasih gitu ya, di antara kita semua gitu ya. Dan saya percaya ada pertumbuhan jiwa, ada pertumbuhan iman, dan kita akan melihat akan ada banyak keajaiban demi keajaiban yang Tuhan buat untuk hidup kita, untuk keluarga, bahkan terutama khususnya untuk gereja GBI Live. Amin. Dan seperti yang Bapak Gembala katakan, nanti 2027 kita punya tempat yang baru. Amin. Tempat yang penuh berkat, tempat yang penuh dengan mujizat. Amin. Saya percaya mungkin kita terbatas, tapi Tuhan kita nggak terbatas. Amin. So hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan. Temanya adalah kuasa dalam firman dan Roh Kudus. Saya percaya firman Tuhan itu penuh dengan kuasa. Amin. Bahkan Roh Kudus yang ada di dalam saya dan saudara itu penuh dengan kuasa. Dan hari ini kita semua membuka Lukas 1 ayat yang ke-35. Ada satu cerita tentang Maria, saudara. Lukas 1 ayat yang ke-35 dikatakan bahwa jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Terjemahan lainnya saudara, di The Passion Translation-nya dikatakan bahwa Roh Kudus yang kudus akan datang atasmu dan Allah yang maha kuasa akan menaungimu dengan bayang kuasanya dalam awan kemuliaan. Itulah sebabnya anak yang akan lahir darimu akan disebut kudus dan ia akan disebut anak Allah. Amin. Kalau kita melihat big picture-nya saudara, kisah ini gitu ya. Tuhan mengutus malaikatnya yang bernama siapa saudara? Gabriel gitu ya. Gabriel diutus sama Tuhan untuk memberitahu kepada satu wanita yang bernama Maria gitu ya, bahwa ia sedang mengandung. Ia sedang hamil gitu ya. Nah, saya percaya sekali saudara, pada waktu Gabriel menyampaikan itu kepada Maria, Maria pasti bingung banget gitu ya. Pasti Maria bingung banget. Wah, saya mengandung, wah saya hamil, saya kan belum bersuami, saya belum punya pasangan dan sebagainya gitu ya. Tetapi Gabriel mengatakan, kamu mengandung. Amin. Nah, ini saya percaya kejadian yang kelihatannya mustahil, tetapi terjadi gitu ya. Dan saya percaya apa yang Tuhan katakan, apa yang Tuhan janjikan, bahkan dalam kehidupan kita, itu pasti terjadi. Amin. Itu pasti terjadi. Kalau Tuhan bilang hari ini kita sembuh dari sakit penyakit, artinya hari ini pun kita sembuh. Amin. Amin. Kalau hari ini Tuhan mungkin bilang sama hidup kita bahwa aku akan memberikan kelegaan kepadamu, pulang dari tempat ini kita semua memiliki jiwa yang baru, kelegaan yang baru yang daripada Tuhan. Amin, saudara. Nah, saya mau bilang sama kita semua, kalau Tuhan berfirman, kalau Tuhan yang berkata-kata, kalau Tuhan yang menyuruh kita, itu pasti terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Saya itu, saudara, percaya sama Yesus itu 2010 di satu tempat rehabilitasi di Cimahi, di Kota Bandung. Tahun 2013 saya keluar dari tempat itu, lalu kemudian 2014 saya sekolah Alkitab di Rema gitu ya, di Mega Kuningan yang kepunyaannya Kenneth Hagin gitu ya. 1 tahun atau 2 tahun saya sekolah di situ, dan Tuhan bilang sama saya akan menjadikan kamu hamba Tuhan. Dan itu terngiang-ngiang dengan pikiran saya gitu ya, karena saya berjumpa dengan Tuhan itu di mimpi, saudara. Saya ketemu sama Yesus langsung. Dan Yesus bilang, aku akan jadikan kamu hamba Tuhan. Dan sampai di tahun 2014 gitu ya, 2014, kemudian 2016 selesai, saya lanjut ke Proskuneo di Kota Bandung juga Cimahi untuk belajar pujian dan penyembahan punyanya Pak Niko gitu ya. Karena saya rindu banget untuk kenal lebih lagi sama Tuhan gitu ya. Baik itu di dalam firman, baik itu melalui pujian ataupun penyembahan yang saya boleh dapatkan gitu ya. Nah, singkat cerita, akhirnya saya ada di GBI Fatmawati gitu ya. Singkat cerita juga saudara, tidak ada yang kebetulan. Dulu
waktu saya beribadah sebelum saya percaya sama Yesus, itu tuh tepatnya ada di depan GBI Fatmawati. Mungkin Pastor Jun tahu ya, di depannya itu tempat ibadah apa gitu ya. Nah, saya di tempat itu dan saya mendapatkan visi dari Tuhan. Ketika saya masih ada di dalam rehabilitasi, Tuhan bilang sama saya, nanti kalau kamu keluar, kamu bergereja di depan tempat ibadah kamu dulu. Jadi saya keluar dari rehabilitasi nggak ngontang-lantung, saudara. Saya tahu saya mau kemana, saya tahu saya harus apa, gitu ya. Dan akhirnya saya pergi ke gereja GBI Fatmawati dan berjemaat di tempat itu, gitu ya. Tetapi tidak langsung jadi pendeta, gitu ya. Tidak langsung menjadi dikenal orang, gitu ya, diundang firman Tuhan segala macam. Dan saya bertanya sama Tuhan sendiri, Tuhan mana? Katanya saya mau dijadiin pendeta, Tuhan mana? Gitu ya, di dalam hati saya. Dan tahun ini itu tergenapi. Dan saya hitung itu kira-kira 12 tahun. Selama Tuhan janjikan, Tuhan berkata sama saya akan menjadikan kamu seorang pendeta. Itu 12 tahun. Artinya gini, kita mungkin sama seperti Maria, seringkali kita nggak mengerti. Gabriel bilang, kamu mengandung. Hah? Mengandung? Istilahnya, berhubungan badan aja belum, tapi mengandung. Tetapi itulah yang Tuhan akan buat dalam kehidupan kita. Sesuatu yang mungkin kelihatannya mustahil, sesuatu yang kayaknya nggak mungkin deh gue bisa lakuin ini. Tetapi ketika kita jalan sama Tuhan, day by day, hari demi hari, tahun demi tahun, kita akan melihat penyertaannya dan keajaiban Tuhan. Amin. Kalau saudara mau melihat janji Tuhan, saudara harus setia. Gitu ya. Kalau saudara mau melihat janji Tuhan, iman kita, firman Tuhan katakan, jangan menjadi lemah. Amin. Tetapi biarlah hari, semakin walaupun kayaknya badai datang gitu ya, kayaknya topan datang, wah kayaknya Pak, kayaknya masalah saya yang satu belum kelar, masalah yang baru udah datang, dan biasanya keroyokan gitu ya saudara ya. Dan kita nggak mengerti, kita cuma bisa angkat tangan dan percaya bahwa Tuhan pasti menyelesaikan. Amin. Amin. Nah, pada waktu itu keadaannya tidak seperti sekarang ini, gitu ya saudara ya. Saya sering bersama pendeta Yoel konseling orang-orang yang ingin menikah, dan kebanyakan sekarang anak-anak muda menikah karena hamil di luar nikah. Gitu ya. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, kita harus memberitahu yang benar dan harus memberkati. Gitu ya. Nah, artinya gini saudara, pada waktu itu dan pada hari ini itu sangat berbeda saudara. Kalau pada waktu itu kita hamil di luar nikah, itu bisa diasingkan, dimusuhi, wah pokoknya diintimidasi habis-habisan gitu ya. Sampai kita itu malu gitu. Sama seperti Maria kan, jalan sama Yusuf nggak diterima sana sini gitu ya, semua kamar penuh gitu ya. Nah, itulah yang terjadi gitu. Nah, tetapi saya percaya bahwa ketika kita berjalan sama Tuhan sekali lagi, kita akan melihat penyertaan dan keajaiban. Maria posisinya pada saat itu sangat bingung sekali saudara. Saya yakin banget Maria itu bingung banget. Seberapa sering kita mengalami situasi yang berat dalam hidup kita? Sering banget kan? Pak, mungkin setiap hari nggak kehitung. Setiap hari mungkin ada 1-2 masalah. Tetapi Tuhan juga bilang, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kalau hari ini mungkin kita sedang capek, kalau hari ini mungkin kita sedang sakit, mungkin bukan sakit secara jasmani aja, tetapi jiwa kita lagi lemah, jiwa kita lagi sakit karena mungkin rutinitas yang begitu kuat, kita bekerja begitu tinggi gitu ya ininya. Tetapi saya percaya bahwa hari ini Tuhan akan menyegarkan kembali setiap jiwa kita, hati kita, dan Tuhan akan memperbaharui kekuatan yang ada di dalam hidup kita. Amin. Sekali lagi, saya mau bilang sama saudara bahwa keajaiban itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saya percaya banget. Bahkan saya ada di tempat ini saudara, itu bukan mau-maunya saya gitu ya. Kalau saya mau bersaksi, saya itu tadinya mau diangkat pendeta dari Fatmawati, tapi Fatmawati nggak bisa karena sudah kuotanya terlalu penuh gitu ya. Tiba-tiba Pastor Jun datang,
mau ibadah sore, mau khotbah sore di Fatmawati, dan kemudian kita ngobrol gitu ya. Sebenarnya kita ngobrol, mungkin pendeta Yoel nyampe, aduh kak Jun nggak bisa nih ramah untuk jadi pendeta gitu. Ya udah, ikut di tempat saya aja gitu ya. Dan saya masih ingat pada waktu itu juga pendeta Yoel bilang sama saya, aduh bro, sorry bro, kayaknya nggak bisa nih tahun ini lu jadi pendeta gitu. Kuotanya udah penuh nih. Nggak apa-apa. Aku bilang sama pendeta Yoel, nggak apa-apa bro, waktunya Tuhan yang akan terjadi dalam hidup kita. Gitu ya. Kalau waktu ini belum terjadi, pasti nanti akan terjadi. Kalau nanti belum terjadi, pasti tahun depannya akan terjadi. Itu yang namanya pengharapan. Sampai pada satu titik Pastor John datang dan menawarkan itu semua, dan ini di luar dugaan kita semua, bahkan di luar dugaan saya, di luar dugaan pendeta Yoel. Dan kita berdua sering ngobrol gitu ya. Baru kemarin kita ngobrol berdua, gue gak ngebayangin bro, jalan lu bisa kayak gini dari Jakarta Selatan ke Bekasi. Nggak mungkin kalau Tuhan nyuruh pekerjaan yang kecil. Pasti ada pekerjaan yang besar dan sesuatu yang akan terjadi. Ajaiban dan keajaiban itu pasti akan terjadi, saudara. Gitu. Nah itulah jalan-jalan Tuhan. Kadang kita nggak ngerti, dan Tuhan nggak pengen kita ngerti. Tuhan mau kita percaya. Amin. Tuhan mau kita percaya, saudara. Gitu. Dari Jakarta Selatan ke Bekasi, kayaknya jaraknya jauh banget gitu ya. Tetapi saya excited banget loh saudara ada di tempat ini. Saya senang sama saudara. Kita sudah kayak berasa keluarga gitu ya di dalam iman. Apalagi mungkin keluarga saya belum ada yang percaya sama Yesus. Jadi keluarga saya siapa? Keluarga saya adalah saudara. Bapak saya siapa? Bapak saya adalah Pastor Jude gitu ya, Pak Budi gitu ya. Pak, semua bapak-bapak di tempat ini bapak saya gitu ya. Dan saya senang banget saudara. Dan seringkali kita berada di posisi yang sulit, tidak mengerti seperti Maria. Tetapi ini saudara, ada ayat yang powerful banget. Jawaban Maria yang sangat-sangat powerful sekali, dan belum tentu semua orang dapat berkata seperti ini. Yaitu Lukas 1 ayat yang ke-38. Lukas 1 ayat yang ke-38. Dikatakan bahwa kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nggak semua orang bisa berkata seperti ini, saudara. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kebanyakan kita, saudara, sadar nggak sadar, kita mau yang terjadi adalah perkataan kita. Amin. Kita mau yang terjadi pikiran kita. Kita mau yang terjadi adalah rencana kita. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan mau rencananya tergenapi melalui kehidupan kita. Tuhan bisa melakukan semuanya sendiri, tetapi Dia ingin memakai kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk apa? Menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Jadi saya mau hari ini kita benar-benar sadar bahwa ada Roh Kudus di dalam kita. Dan Tuhan ingin setiap hari berkomunikasi dengan kita, saudara. Tuhan menyuruh Gabriel untuk menyampaikan sesuatu kepada Maria pada waktu itu. Dan saya percaya Tuhan yang sama, Tuhan menyuruh malaikatnya ingin berkata-kata sesuatu dalam hati kita hari ini. Apa ya Tuhan? Kita harus memiliki apa ya? Penantian yang kuat, yang besar terhadap suara Tuhan. Kita perlu suara Tuhan hari-hari ini, saudara. Melebihi suara-suara yang kita dengar di dunia. Suara-suara di dunia hari-hari ini membuat kita takut. Semua harga naik gitu ya. Bahkan PPN semua naik. Kalau kita makan di restoran itu naik 12% gitu ya. Semua harga bisa naik, bahkan tahun-tahun depan dikatakan bahwa ada resepsi dan segala macam. Tetapi bukankah itu ramalan tahun demi tahun? Tetapi kabar baiknya hari ini pemeliharaan Tuhan tetap sama dari dulu sekarang. Bahkan saya percaya sampai selamanya. Amin. Amin. Jadi kita hidup bukan lagi di kerajaan dunia nih, saudara. Gitu. Tapi kita hidup di dalam kerajaan Allah yang tidak akan tergoncangkan.
oleh keadaan apapun juga. Amin. Amin. Nah, mau nggak kita bilang sama Tuhan, jadilah menurut Tuhan aja deh hidup saya, gitu ya. Nah, perkataan itu adalah jadilah padaku menurut perkataanmu. Itu mungkin sangat mudah kita dengar, tetapi sulit untuk kita menerima, saudara. Tetapi kerinduan saya untuk setiap jemaat GBI Live di tempat ini adalah kita semua mudah untuk mendengar, tetapi mudah juga untuk percaya. Amin. Jadi kalau Tuhan bilang sembuh, kita percaya aja kita sembuh. Kalau Tuhan bilang kita diberkati, kita percaya aja bahwa hidup kita diberkati. Amin. Gak usah bertanya, tapi Pak saya kayak gini hari ini, gitu ya. Tapi Pak masalah saya belum keluar, tapi dokter vonis saya seperti ini. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Amin. Bahkan fakta harus tunduk ke dalam kebenaran. Kebenaran yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Bukan fakta yang ada hari ini yang kita lihat. Yang kita lihat bisa melemahkan kita. Apa yang kita lihat hari ini? Kita nggak punya duit, gitu ya. Di dompet kita tinggal 2.000, tinggal 10.000, gitu ya. Apa yang kita lihat bisa melemahkan iman kita. Tetapi Tuhan bilang gini, percayalah dengan apa yang tidak terlihat, karena itu adalah kekal. Dan saya percaya yang kekal itu adalah Tuhan. Dan hari ini sekali lagi, mari apapun yang terjadi, tetap pandang Tuhan, tetap percaya sama Tuhan. Sekalipun keadaan hari ini sulit, saudara. Waktu Adam pertama kali diciptakan, saudara, yang pertama kali dia lihat, ketika dia memelekkan matanya, itu adalah wajah Tuhan, wajah Bapa. Dan hari ini saya percaya kita semua mau melihat wajah Tuhan setiap hari melebihi wajah-wajah dunia. Ketika kita melihat Tuhan, ketika kita melihat Bapa, di situ tidak ada yang namanya ketakutan, karena kasih yang sempurna melenyapkan setiap ketakutan kita hari ini. Amin. Tempat tinggal kita semua bukan ada di dalam ketakutan, saudara. Tempat tinggal kita semua ada di dalam pelukan Tuhan. Amin. Ada di dalam kasih. Kalau hari ini kita sedang takut, kita mau datang ke dalam pelukannya Tuhan. Kalau hari ini kita mungkin khawatir karena keadaan kita, mari kita datang ke dalam pelukannya Tuhan. Karena kebenarannya, tempat tinggal kita ada di dalam pelukannya Tuhan. Di komsel kira-kira 2 minggu lalu di rumahnya Om Budi, saya cerita tentang Baby Reina, gitu ya. Baby Reina itu anaknya Pastor Yoel yang terakhir, gitu ya. Dia lahir 820 gram, saudara. Tetapi kabar baiknya hari ini udah 1,3 kilogram. Ya. Sangat aktif tapi belum boleh pulang karena masih suka lupa nafas gitu. Jadi dia masih suka lupa nafas gitu ya. Kalau kita kan selalu ingat ya, saudara ya, kita ingat terus, nggak mau berhenti deh nafas gitu. Kalau ini masih lupa nafas karena mungkin masih terlalu kecil. Dan dokternya bilang gini, saudara, kalau anak ini mau cepat sembuh, orang tuanya, pendeta Yoel ataupun pendeta Aka harus datang setiap hari untuk memeluk anak ini. Jadi skin to skin, setiap hari. Kalau anak ini mau cepat sembuh, kalau anak ini mau cepat pulih, bapak dan ibu harus peluk anaknya setiap hari. Langsung Tuhan bilang sama saya, wow, ini rema yang sangat luar biasa, saudara. Ini Bapa di dunia, gimana Bapa di surga? Dia mau memeluk kita setiap hari supaya kita sembuh. Dia mau memeluk kita setiap hari supaya kita pulih, saudara. Dia ingin memeluk kita setiap hari supaya hidup kita diberkati sama Dia. Amin. Amin. Tuhan punya setiap cerita yang indah untuk kehidupan saudara dan saya. Kenapa cerita yang indah? Karena yang nulisnya langsung dari tangannya Tuhan. Kalau dari tangannya saya mungkin bisa di tip-X, bisa di spidol, bisa dihapus, bisa diganti ceritanya. Tetapi tidak dengan Tuhan. Tuhan punya cerita yang indah. Tuhan punya cerita yang baik buat kehidupan kita. Bahkan kalau Dia yang sudah memulai dengan apa yang baik, Dia akan mengakhiri dengan apa yang baik. Tapi kok Pak, hari ini saya belum baik keadaannya, itu belum akhir. Itu belum akhir. Kalau hari ini kita mungkin belum baik keadaannya, itu belum akhir. Tuhan sedang bekerja di balik layar untuk mendatangkan kebaikan untuk kehidupan semua. Amin. Amin, saudara. Amin. Kuncinya ada di dalam ayat yang ke-37, Lukas 1 ayat yang ke-37, saudara.
Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Wow, tidak ada yang mustahil buat Tuhan. Bagi kita banyak yang mustahil. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. The Passion-nya nulis gini, saudara. Tidak satu pun janji dari Allah yang kosong dari kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi gini saudara, setiap janji Tuhan, setiap perkataannya itu penuh dengan kuasa. Tidak kosong, tidak melompong, tidak ngomong doang gitu ya, bahasa sekarangnya gitu, sehari-harinya. Kalau kita kadang-kadang janji ngomong doang gitu ya, gue akan datang deh ke rumah lu deh hari Jumat, tiba-tiba nggak bisa gitu ya. Tetapi enggak dengan Tuhan. Setiap apa yang dia katakan itu pasti ditepati dalam kehidupan kita. Amin. Makanya dikatakan tidak satu pun janji dari Allah yang kosong dari kuasa. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Saudara, saya rindu sekali apapun yang terjadi dalam hidup kita hari ini, saudara pegang erat-erat hari ini bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Sekali lagi katakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Biar kena gitu di kepala gitu. Kalau kita lagi nonton bola, ada gol itu di replay, diulang-ulang terus kan? Supaya apa? Supaya kita ingat terus, supaya kita lihat terus. Nah, firman Tuhan pun seperti itu, Bapak Ibu. Kenapa setiap hari kita perlu membaca firman Tuhan? Seperti di tempat ini ada kita membaca firman Tuhan sama-sama setiap hari gitu ya. Bukan supaya untuk jago-jagoan, Bapak Ibu, tetapi supaya setiap hari yang kita renungkan itu adalah perkataannya Tuhan. Amin. Jangan yang direnungkan masalah aja, jangan yang direnungkan sakitnya aja gitu. Masalah boleh ada, tapi Tuhan juga ada. Dan masalah ada expirednya. Saya sering bilang masalah itu ada akhirnya, tapi Tuhan dikatakan tidak ada akhir. Artinya mungkin hari ini masalah, mungkin tahun depan masalahnya baru, tetapi Tuhan tetap ada di situ sama saudara. Amin. Kuasa di dalam firman dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisahkan. Karena ini adalah satu kesatuan yang tidak dipisahkan, saudara. Karena firman itu adalah perkataan Tuhan sendiri dan Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri. Dan ketika kuasa ini mengalir, tidak ada yang namanya kemustahilan dalam kehidupan kita. Ada kuasa melebihi kuasa manapun di dalam kehidupan kita. Dunamos, Roh Kudus bisa mengerjakan sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan dia akan menuntun kita melewati mungkin setiap lembah yang kelam, gitu ya. Melewati lembah air mata, gitu ya. Mungkin hari ini banyak dari Bapak Ibu kita nggak mengerti, kita nggak tahu bahwa setiap malam mungkin ada yang bangun hanya menangis, meneteskan air mata, ataupun bangun di tengah malam hanya berdoa, tidak mengerti harus bagaimana. Di antara kita nggak ada yang saling tahu, tetapi Tuhan tahu. Tuhan ada di tempat air mata itu. Tuhan ada di tempat mungkin sakit kita itu. Tuhan ada di tempat di mana kita berada. Karena dia maha hadir. Kalau dia cuma hadir ketika kita sukses, dia bukan Tuhan yang maha hadir, tetapi dia adalah Allah yang maha hadir. Dia ada di titik terendah dalam kehidupan kita. Dia ada di titik kegagalan kita. Dia ada di titik mungkin kita sedang jatuh hari ini. Tuhan juga ada di tempat itu. Untuk apa, saudara? Untuk membangkitkan kita hari ini. Amin. Untuk percaya pada janji Tuhan. Untuk percaya dengan apa yang dia katakan dalam kehidupan kita. So hari ini terakhir saya cuma mau bilang sama saudara, tetap renungkan kebaikan Tuhan. Amin. Tetap renungkan apa yang namanya kuasa Tuhan, saudara. Ini penting banget, saudara. Kita seringkali cuma renungkan masalahnya aja sampai nggak bisa tidur 3 hari, sakit lambung. Bener kan? Saya juga kadang gitu, kalau udah pikirannya banyak gitu ya, udah capek banget, lambung kumat, nggak bisa tidur gitu ya. Makan harus yang halus-halus gitu ya. Bahkan berapa tahun yang lalu saya harus operasi karena lambung saya itu radang dengan radang lambung gitu ya. Karena pikiran saya nggak tahu kemana gitu ya, banyak banget gitu ya. Tetapi ketika saya terapkan firman Tuhan, oh iya ya, saya punya Tuhan yang besar, saya punya Tuhan yang sanggup menyelesaikan
saya punya Tuhan yang sanggup untuk menolong saya. Amin. Day by day, lambung saya sembuh. Amin. Ya. Dan kalau hari ini mungkin di antara saudara ada yang sakit, saya percaya kesembuhan terjadi dalam kehidupan Amin. saya. Amin. Amin. Yes, Lord. Setiap hati yang terluka sembuh siang hari ini dalam nama Yesus. Setiap hati yang mungkin terluka, sekali lagi setiap hati yang mungkin terluka dalam nama Yesus siang hari ini sembuh. Amin. Setiap kepahitan Tuhan angkat dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yes Lord, yes Lord. Siang hari ini yang kami mau Tuhan hanya kasih Tuhan saja, hanya cinta Tuhan saja. Yes, yes Lord. Yes. Berbicaralah terus Tuhan dalam hati kami. Berbicaralah terus dalam kehidupan kami. Sekali lagi Roh Kudus yang ada dalam saudara dan saya adalah Roh Kudus yang sama, yang dapat membuat segala sesuatunya menjadi mungkin dan pasti terjadi. Sekali lagi tidak ada yang mustahil. Puji Tuhan. Sekali lagi, dan saya terlalu percaya bahwa setiap permasalahan kita pasti ada jalan keluar. Amin. Mari kita Amin. bangkit berdiri saudara. Yes Lord. Bapak, kami percaya kami memiliki Tuhan yang besar. Kami percaya kami punya Yesus yang besar. Penuhi pikiran kami dengan Yesus. Penuhi hati kami dengan Yesus. Penuhi kehidupan kami dengan Yesus. Yes. Sehingga tidak ada ketakutan lagi, tidak ada kekhawatiran lagi Tuhan yang boleh ada dalam kehidupan kami. Yes. Kami mau katakan sekali Yesus, tetap Yesus. Dan ini biarkan menjadi bagian setiap jemaat di Baby Life. Yes.